Shalom, perkenalkan nama saya Elizabeth Labe. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas B semester 5. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perencanaan evaluasi program. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan sesungguhnya adalah proses menemukan, memilah dan menyisihkan, kemudian mengambil skala prioritas terhadap kebutuhan yang menjadi kesenjangan antara kenyataan yang ada dengan kenyataan yang diharapkan. Proses menemukan, memilah, menyisihkan, kemudian mengambil skala prioritas tersebut tentunya dilakukan secara ilmiah dengan menggunakan perspektif keilmuan yang merujuk kepada teori-teori maupun standar atau kriteria yang terukur. Kedua, saya akan menjelaskan tentang peran analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan adalah alat yang konstruktif dengan positif untuk melakukan perubahan yang dimaksud dengan perubahan di sini bukanlah perubahan yang radikal dan tidak berdasar, tetapi perubahan yang didasarkan atas logika yang bersifat rasional. Perubahan fungsional yang dapat memenuhi kebutuhan. Perubahan itu menunjukkan upaya formal yang sistematis menentukan dan mendekatkan jarak antara kesenjangan antara seperti apa yang ada dengan bagaimana seharusnya. Langkah pelaksanakan analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan dapat dilakukan dengan dua teknik. Kedua teknik tersebut adalah yang satu, analisis kebutuhan secara objektif dan analisis kebutuhan secara subjektif. Berikut penjelasannya. Penjelasan yang pertama, analisis kebutuhan secara objektif. Analisis kebutuhan secara objektif dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi lingkup tujuan-tujuan penting dalam program yang akan dievaluasi. Yang kedua, menentukan indikator dan cara pengukuran tujuan-tujuan. Yang ketiga, menyusun kriteria standar untuk tiap-tiap indikator dengan acuan pedoman atau acuan apa saja yang ada di dalam sistem dan bidang yang dievaluasi. Yang keempat, menyusun alat pengukur untuk tiap-tiap indikator. Yang kelima, membandingkan kondisi yang diperoleh dengan kriteria jika data yang diperoleh lebih rendah dari tingkat standar. Maka maknanya berarti ada kebutuhan. Saya akan menjelaskan menentukan jenis bentuk laporan desain, hendaknya juga menjelaskan tentang bentuk laporan evaluasi yang akan disusun untuk penerimaan laporan evaluasi. Secara garis besar perlu dijelaskan format laporan yang akan digunakan dan isi laporan meliputi apa saja. Laporan yang harus dibuat ada beberapa macam. Apakah dalam bentuk laporan lengkap ataukah cukup rangkuman yang saja? Apakah dibuat laporan berkala untuk laporan sementara dan laporan inter? Akankah juga dibuat pengumuman atau press atau dibuat abstrak untuk penerbitan ilmiah seperti menentukan teknik laporan desain sebagai juga menjelaskan tentang bagaimana laporan evaluasi yang akan disampaikan kepada penerima laporan evaluasi. Secara garis besar
perlu dijelaskan bagaimana dan kapan laporan tersebut akan disampaikan kepada audiens. Apakah tertulis lisan dalam bentuk presentasi? Jika tertulis, apakah dalam bentuk laporan lengkap ataukah cukup rangkumannya sejak? Jika ada presentasi, siapa saja penerimaan laporan evaluasi atau audiensnya? Demikian hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.